Saudara-saudara, selamat malam. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk pembacaan Alkitab pada malam hari ini dan juga mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus yang akan kita laksanakan di minggu esok. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kuasa, kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan, bersyukur dan ingin selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena sampai detik ini kami terus diberkati Tuhan, karena sampai detik ini Tuhan memelihara kami, memberikan kami kesempatan untuk menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih kami dapat Tuhan perjumpakan dalam ibadah secara daring. Tuhan akan memimpin kami dalam mempersiapkan hati kami terkhusus untuk perjamuan kudus di minggu esok, bahkan pembacaan Alkitab yang akan kami lakukan bersama-sama. Mampukan kami untuk dapat memahami maksud Tuhan, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kuasai agar apa yang disampaikan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita akan menyiapkan dari kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat pertama sampai 11. Namun sebelumnya, seperti biasa dalam persiapan perjamuan kudus, saya akan membacakan titah perjamuan kudus yang diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saya terlebih dahulu akan membacakan titah perjamuan kudus, lalu lanjut ke pembacaan renungan kita di malam hari ini. Titah perjamuan kudus yang terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 mengatakan demikian. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikian titah perjamuan kudus bagi kita. Saya lanjut akan membacakan bahan renungan kita pada malam hari ini yang diambil dari kitab Roma pasal yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu, saudara-saudara, silakan untuk membuka Alkitab dan menyimaknya. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh.
Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Saudara-saudara, demikian pembacaan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab untuk titah perjamuan maupun pembacaan Alkitab untuk renungan kita pada malam hari ini. Kiranya apa yang telah kita baca, dengarkan bersama, tentu menjadi suatu kebahagiaan juga ketika kita dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ada dalam benak kita ketika dalam situasi, kondisi seperti saat ini, kita mengartikan kata kemerdekaan. Kemerdekaan itu mungkin identik dengan kebebasan. Merdeka itu bebas. Kemerdekaan adalah sebuah kondisi di mana kita tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada pihak tertentu. Jadi kita memiliki keleluasaan, apalagi dalam kondisi kehidupan yang kita jalani. Sebagai orang merdeka, kita bebas untuk melakukan apapun dalam kehidupan kita sesuai dengan keinginan hati kita, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Namun dalam situasi seperti yang terjadi saat ini, Bapak Ibu Saudara, rasanya saat kita memikirkan tentang kebebasan, kemerdekaan, terbebas dari aturan, tuntutan, itu agak sedikit, maksud saya sedikitnya ya terganggu. Kita tidak bisa lagi bebas untuk sebebas-bebasnya pergi kemanapun dalam situasi masih pandemi COVID-19 membuat kita harus terus banyak di rumah. Bahkan ketika kita keluar dari rumah pun harus memakai masker. Kita tidak boleh dekat-dekat dengan orang lain, kita harus berjarak. Lalu kemudian kita tidak bisa saat ini dengan seenaknya pergi kemanapun karena situasi yang kita hadapi. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara, situasi ini membuat kita jengah. Ketika orang dituntut, ketika orang diberikan aturan, ketika orang dihimbau, biasanya kita menjadi orang yang tidak mudah untuk menjalani itu. Yang biasanya kita bebas pergi kemanapun, yang biasanya kita bebas melakukan apapun, namun dalam situasi seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus menarik diri. Kita tidak memiliki kebebasan yang mutlak sebagai orang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kebebasan, kemerdekaan itu yang kita bicarakan di awal itu adalah kehidupan yang nyata,
kehidupan yang real kita hadapi pada saat pandemi sekarang ini. Ada perubahan, di tengah perubahan zaman juga tentunya, setiap orang percaya sepantasnya, seharusnya kita terus hidup yang membaharui diri. Orang percaya dituntut untuk menghayati iman kepada Kristus. Jika kita berkaca dalam ayat firman Tuhan dalam ibadah minggu kemarin, kita diberikan benih, kita ini tempat di mana apakah benih itu dapat bertumbuh, dapat berkembang dengan baik dan menjadi buah yang bisa menghasilkan di tengah segala situasi yang terjadi. Apakah kita siap dengan hidup, menjalani kehidupan setiap waktu, setiap saat, di tengah situasi yang terus berubah, bahkan di tengah himpitan situasi yang saat ini secara khusus dialami oleh kita di negara Indonesia, bahkan dunia ini. Saudara-saudara, itu kenyataan, itu dunia, itu kehidupan yang kita bisa alami bersama, nyata, terlihat oleh mata. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita melihat arti kemerdekaan yang diangkat dalam Alkitab. Saya mau mengajak kita untuk melihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini Bapak Ibu saya akan angkat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Saudara-saudara, rasanya tuntutan hukum Taurat yang diangkat dalam kitab Roma ini menjadikan kita tidak merdeka, kita tidak bebas. Apakah demikian? Rasul Paulus menandaskan bahwa buah yang dihasilkan dari hidup menurut roh ialah hidup karena kebenaran dan damai sejahtera. Sementara hidup menurut daging ialah maut. Saudara-saudara, kemerdekaan yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah kemerdekaan dari maut. Ungkapan damai sejahtera, Ibrani itu shalom aleihim, Yunani itu eirene. Sudah sering kali mungkin kita dengar, bahkan kita nyatakan sebagai salam pembuka. Namun persoalannya Bapak Ibu Saudara, apakah damai sejahtera itu benar kita wujudkan ketika kita berjumpa dengan sesama, atau hanya sebagai ungkapan biasa yang sudah lafalnya shalom, sementara dalam hati belum ada damai sejahtera. Rasul Paulus mengajak jemaat di Roma untuk hidup menurut roh, yang hanya memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena sejatinya Bapak Ibu Saudara, roh yang ada dalam tubuh kita yang fana ini berasal dari Allah. Hidup menurut roh berarti tampil seperti kencana dalam penghayatan iman kepada Kristus yang mengupayakan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan, memberikan hidup untuk berbuah bagi sesama. Bukan perseteruan yang bersumber dari keinginan daging. Cuma ada dua hal, hidup menurut roh dan hidup menurut daging. Hidup menurut roh, hidup yang bisa saja merdeka, sesuka hati, keinginan hati, keinginan diri untuk melakukan apapun bisa merdeka ketika hidup menurut daging. Hidup menurut roh juga memiliki kemerdekaan. Di mana letak kemerdekaan sebagai pengikut Kristus? Ketika kita hidup menurut roh. Kemerdekaan kita Bapak Ibu Saudara ketika kita hidup konsisten, hidup dalam roh, adalah terbebas dari hukum dosa dan hukum maut. Saya seringkali ingatkan kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, hidup dalam dunia ini hanya sementara. Kita akan kembali
kepada Sang Pencipta. Saudara-saudara, ketika ditanya apa yang menjadi tujuan hidup kita, mungkin beragam di antara kita. Tetapi rasanya kita semua bisa mengatakan, bahkan ingin mengatakan, saya ingin hidup kekal. Ketika hidup kekal menjadi tujuan hidup kita dalam dunia, mari kita hidup menurut roh. Hanya ada ciri yang bisa kita lihat dan dengan jelas, Bapak Ibu Saudara, maksud saya. Ketika hidup menurut roh, maka di situ ada damai sejahtera. Ada ketenangan, Bapak Ibu. Ada hidup yang tidak akan pernah mati secara fisik, tapi hidup kekal yang kita akan jumpa dengan Sang Pencipta itu. Bapak Ibu, kesediaan kita, keterbukaan kita saat ini, apakah kita siap untuk terus dipimpin oleh Tuhan, untuk hidup terus dalam roh dan kebenaran? Apakah keterbukaan, kesediaan kita juga mau terus kita upayakan menjadi manusia, orang-orang yang terus bertumbuh. Kita menjadi tempat firman Tuhan berkembang, bertumbuh, dan berbuah. Rasanya kita perlu Tuhan. Kita tidak pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Pandemi COVID-19 membuat seluruh umat manusia, saya katakan mungkin merenung dan introspeksi. Pandemi COVID-19 membuat orang tidak lagi bisa menyombongkan diri, keadaan mereka sekuat apapun, Bapak Ibu Saudara. Kita ini adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tak berdaya di luar Tuhan. Siapa yang mampu mengakhiri pandemi ini? Bapak Ibu bertaut sama Tuhan, tentu jawaban yang dapat kita nyatakan. Tuhan ketika tidak berkarya, maka umat manusia berada dalam kebinasaan. Hidup dalam daging membawa manusia dalam kebinasaan, tapi hidup dalam roh membawa manusia kepada hidup yang kekal dan penuh dengan damai sejahtera. Mari kita memilih hidup dalam roh atau hidup dalam daging. Ketika kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus, menyambut betapa besarnya pengorbanan Tuhan di kayu salib, Ia saja mau berkorban untuk kita, maka kita tahu pengorbanan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Justru Ia mengajak kita untuk selalu ingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan saja mau berkorban, menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Dalam situasi sesulit apapun, rasanya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Mari terus berpaut kepada Tuhan. Mari terus hidup menurut jalan dan kehendak-Nya. Mari terus menghidupi kehidupan kita dengan selalu berpaut kepadanya. Selamat menyiapkan hati untuk perjamuan kudus. Dalam rangka Hari Pekabaran Injil, Gereja Kristen Pasundan, Hari Perempuan dan Pemuda Gereja Kristen Pasundan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan sebagai respon kita dari Kidung Jemaat 314 baitnya yang pertama. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita yang dilandasi dengan ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 9
ayatnya yang ke-7 yang mengatakan demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan akan diiringi nyanyian dari Kidung Jemaat 393 bait yang pertama. Saudara-saudara, mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa, sekaligus kita akan menyiapkan hati kita dalam doa untuk perjamuan kudus kita yang akan kita lakukan di hari Minggu esok. Dan kita akan tutup bersama-sama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan segala keterbatasan kami datang kepadamu, mau bersyukur dan memberi persembahan kami sebagai rasa syukur kami. Terimalah ya Bapa, agar persembahan yang kami kumpulkan, himpunkan ini menjadi persembahan yang hidup, yang dapat kami gunakan untuk penata layanan di gereja Tuhan. Kami mau mempersembahkan diri kami seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan, mampukan kami ketika esok Minggu kami akan bersama-sama bersatu dalam perjamuan kudus-Mu. Layakan kami orang-orang berdosa ini. Mampukan kami menerima roti dan anggur sebagai simbol daging dan darah Tuhan yang Tuhan telah persembahkan untuk dosa-dosa manusia. Kau rela berkorban ya Bapa. Tuhan yang rela untuk disalib demi umat manusia, kami semua. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur karena cinta kasih Tuhan sampai dengan detik ini tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Bapa di sorga, saat ini kami bersama-sama bersatu hati untuk menaikkan permohonan kami. Biarlah ya Bapa, ketika kami masih terus menghadapi pergumulan hidup sebagai orang-orang yang ada dalam dunia ini. Kami ada dalam dunia, kami di antara pilihan hidup mau menurut roh atau daging. Kami tentunya ingin memilih hidup dalam roh. Hidup dalam roh dapat dicirikan ketika ada damai sejahtera dan kehidupan yang kekal yang akan kami terima. Mampukan kami untuk tidak hidup dalam daging. Ada banyak pilihan dalam hidup ini. Ada banyak kebebasan yang kami bisa lakukan, tetapi kami tidak ingin lakukan itu. Biarlah ya Bapa, kami tetap setia kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang benar, baik, dan bahkan melakukan segala kehendak Tuhan. Berkati anggota jemaat Tuhan yang saat ini tengah terbaring karena sakit. Lindungi ya Bapa mereka yang lansia. Kami berdoa juga bagi anak-anak kami yang masih terus harus berada di rumah, beribadah di rumah, sekolah minggu dari rumah. Kami berdoa bagi kaum pemuda dan remaja, dewasa. Tuhan Kau memberkati dalam setiap aktivitas, pelayanan, pekerjaan, bahkan juga kehidupan untuk anggota jemaat Tuhan dalam rumah tangga masing-masing. Tuhan Kau juga memberkati. Bapa yang maha baik, kami percaya saat ini Engkau bersama dengan kami. Dan bahkan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk renungan firman-Mu yang mengajak kami sekalian untuk tetap setia kepada firman Tuhan. Menghidupi hidup yang kami jalani dengan sesuai
apa yang Tuhan kehendaki. Ini doa kami, ini doa persembahan dan doa syafaat, doa persiapan hati kami untuk menyambut perjamuan kudus. Kami persembahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan saat ini kami juga ingin berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 183 bait yang pertama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus di hari Minggu. Biarlah kiranya Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan, dan Tuhan berkenan juga menerima apa yang kita persembahkan baginya. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, teruslah menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Hidup terus menurut kehendak-Nya, hidup menurut Roh yang menghasilkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Terimalah berkat Tuhan. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini, bahkan untuk selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.